Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini selaku kuasa pelapor yang melaporkan PT Juragan Kucek di Bareskrim Mabes Polri dengan laporan polisi yang sesuai dengan kita preskon kemarin. Saya di sini mendampingi para karyawan PT Juragan Kucek untuk membela hak karyawan untuk mendapatkan upah yang tidak digaji serta sebagai saksi para korban PT Juragan Kucek. Berikut adalah kesaksian para karyawan Juragan Kucek. Selamat malam, perkenalkan nama saya Gebi, saya dari JK Bintara. Saya adalah staf yang belum dibayar gajinya dalam sebulan, itu di bulan Desember. Di sini saya memberikan kesaksian kepada PT Juragan Kucek, yang dimana juga kita ini ada berbagai karyawan juga yang belum digaji, termasuk teman-teman saya yang hadir pada saat ini. Di sini mereka juga untuk menginikan ke gaji mereka, bahwasanya ada juga gajinya belum dibayar 3 bulan, 2 bulan maupun sebulan. Di sini juga kita menginikan tentang Juragan Kucek ini, bahwasanya memang di dalam awal saya masuk kerja di sini memang ada aneh gitu, karena dari sistem penggajian saya yang tidak bisa dibilang balance. Dari awalnya saya dapatnya 1,9, ini jadi dapat 1,6, 1,5. Saya di sini juga anak perantauan, saya jauh dari orang tua saya orang Medan. Saya di sini sendiri ngekos. Jadi di sini saya juga hadir sini minta tolong kepada Pak Budi untuk menginiin gaji-gaji kita semua. Termasuk juga teman-teman yang mempunyai anak-anaknya ya, anak-anak yang masih sekolah. Di sini mereka juga butuh biaya untuk menghidupi kebutuhan mereka. Dan kepada Pak Fajar, dimanapun dirimu berada, saya harap kamu juga punya hati ya gitu. Kalian kan juga pernah di posisi kita, nggak mungkin kalian ada saat ini kalau nggak ada kita. Kita di sini juga banting tulang ya. Di sini kita juga berjuang buat PT gitu loh. PT Juragan Kucek ini bisa berkembang sampai saat ini. Kalian itu awalnya dari Depok, pindah ke Sudirman. Terus kita dengar lagi, kalian buka perusahaan baru namanya Yulo, itu di Cilandak, Jakarta Selatan. Kita di sini merasa kecewa. Di sini kalian belum menyelesaikan masalah yang satu, kalian udah menimbulkan lagi masalah yang baru. Dengan kalian juga menginin di Yulo juga ya, kita juga kabar-kabar ini dapatnya dari info-info teman-teman yang memang udah di-cut dengan kalian, di-cut begitu aja. Kita nggak tahu gara-gara apa di-cutnya. Cuman kita di sini ya sama-sama punya hati ya gitu. Ya tolong gitu biar kita juga di sini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang ada di sini semuanya. Kayak gitu. Kronologi nggak dibayar gajinya gimana sih? Ceritanya kan awal pertama pasti dibayar. Terus kok tiba-tiba nggak dibayar, itu apa yang mereka janjikan? Terus kronologi dari dibayar kemudian nggak dibayar? Awalnya sih dari SPP yang ngambil kas laci. Nah dari situ. Cuman untuk kelanjutannya gimana ininya kita tidak tahu. Cuman memang ada dibilang mereka itu pakai sistem BCA payroll BCA. Tapi mereka di situ minta data-datanya. Nah, kalau misalkan sistem payroll BCA, berarti kan BCA udah ngegaji kita di hari itu juga, bukan di hari ini diminta ininya, besok digaji. Jadi kayak gitu. Terus dari situ turunlah surat edaran di tanggal 7 tanggal 7 November. Di situ dibilang bahwasanya gaji bakal turun. Nah, saya iniin, oke, kita tunggu sampai tanggal 7 November, diundur lagi ke tanggal 15. Nah, karena memang udah semakin kesini keundur-undur, akhirnya saya ajak teman saya untuk melakukan namanya untuk menuntut haknya kita rame-rame ke kantor. Cuman memang ada teman-teman kita yang nggak bisa ya, karena kita juga nggak bisa maksain. Akhirnya di awal itu kita yang mewakilin. Saya juga capek ya sebenarnya, cuman ya gimana gitu. Saya juga anak perantau, butuh biaya makan, butuh semuanya. Adik-adik saya masih kuliah, masih butuh biaya semuanya. Saya anak pertama. Jadi saya untuk benar-benar memenuhi kebutuhan saya di sini, akhirnya saya ajak mereka semua untuk melakukan pertemuan kepada manajemen. Tapi pihak manajemen terus menjanjikan bahwasanya bakal turun, tapi nggak ada juga nihil hasilnya, begitu. Pada saat kalian ramai-ramai, 99 orang datang ke kantor, siapa aja yang kalian temui, terus apa jawabannya? Yang awal kita jumpain itu Pak Wawan, Pak Budi,
selaku HR-nya. Terus di situ ada Pak Nopel. Cuman kalau yang untuk terakhir demo yang 99 orang itu, Pak Nopel nggak kita jumpain. Yang kita jumpai itu cuma Pak Budi sama Pak Yuda. Itu juga Pak Yuda di basement. Nah, beliau juga bilang ya seakan-akan ngancem-ngancem kita. Ya memang kita kerja di situ gitu. Cuman kan di sini kita menuntut hak kita. Apa ininya mereka ngancem kita? Kayak misalkan kalau kamu masih mau di sini, kamu ikutin peraturan di sini. Kalau enggak kamu keluar. Nah, di sini saya satu sisi memang susah nyari kerja zaman sekarang. Jadi saya untuk untuk tetaplah bertahan di sini biar saya bisa digaji di sini. Sebenarnya juga saya udah bilang juga sama Pak Yuda kemarin, saya bukannya saya nggak bisa marah ya. Cuman teman saya nahan biar saya tidak melakukan kegaduhan. Karena beliau bilang ke saya dan teman-teman semua yang ikut demo 99 orang itu jadi gaji 2 digit. Dan 2 digit itu di Jakarta itu menurut saya itu udah lumayan dia bisa untuk membiayai kebutuhan dia. Lah sedang kita 1,5 membiayai kehidupan kita di sini makan apa? Kayak gitu. Nah, terus akhirnya kayak gitu dikeluarin lagi surat edaran di tanggal 23, dibilang lagi nanti tanggal 24 apa 25 bakal turun lagi, ternyata enggak juga. Begitu. Total karyawannya ada berapa sih sebenarnya nggak digaji, yang belum digaji gitu? Sebenarnya outletnya itu ada 250, berarti lebih. Ternyata karena kita juga pakai kurir. Kurir juga begitu, dibilang 1,8, ada uang servis sama uang bensin, tapi uang bensinnya juga nggak turun, uang servisnya juga nggak ada. Jadi disamain uang kurir sama gajinya kurir sama gajinya staf outlet itu sama 1,5 gitu. Pada saat ke kantor, terus sekarang kondisi kantor masih buka pada tutup terus tidak? Kalau dibilang sih mereka dirumahkan karena mitra juga pernah ada ke sana ngabarin ke kita melalui dari grup kantor itu udah tutup. Cuma kita nggak bisa langsung percaya begitu aja karena ada yang bilang mereka kerjanya di rumah. Kita juga berkomunikasi sama orang finance-nya, itu Ibu Alifa ya. Bahwasanya untuk struktur keuangannya itu semua ada di tangannya Bu Vina. Kalau tidak melalui tanda tangan dari Bu Vina, itu gaji nggak bakal turun. Gitu. Tadi ada statement bilang itu Juragan Kucek itu adalah orang-orangnya sama dengan yang ada di You Laundry Online. Nah, apa bukti yang teman-teman punya sehingga teman-teman bisa menyebut seperti itu? Jadi kemarin saya sempat melakukan live dan pas saya live itu ternyata ada salah satu mantan karyawan Yulo itu meng-DM saya dari TikTok. Dia menceritakan semua seluk-beluknya JK seperti apa dan Yulo ini juga seperti apa. Dan saya juga shock dengarnya begitu, bahwasanya kenapa sih gitu loh, ini belum selesai udah buka perusahaan baru kayak gitu. Dan orang-orangnya sama, ya megangnya itu ya yang saya bilang tadi, Fajar, Vina sama Puat kayak gitu. Sudah pernah ke kantornya You Laundry yang di Cilandak? Belum pernah. Cuman mantan karyawannya Yulo ini nyuruh kita untuk ke sana. Tapi ya begitu lagi, ya kawan-kawan kita juga memang pada nggak bisa ya di luar kota semua. Akhirnya kita nggak memutuskan untuk ke sana. Apa yang diketahui lagi karena kan sudah pernah menjadi bagian dari Juragan Kucek. Hal apa yang bisa diungkapkan untuk sebagai keterangan saksi nantinya? Kalau itu sih ya perihal-perihal kayak ini kan setiap hari Senin sampai Minggu. Nah, kita di sini yang non Muslim ya, kita kan Minggu itu gereja. Tapi di sini mereka menuntut kita untuk buka dan tidak beribadah di hari Minggunya. Dan saya bilang ke SPP saya, kenapa seperti ini Pak gitu. Saya kan di sini, maaf ya saya kan nggak bisa gitu kalau nggak ibadah di hari Minggu. Karena saya kan udah dari kampung itu memang ibadah tiap harinya di setiap hari Minggu. Nah, tapi si SPP-nya ini bilang kamu nggak bisa ibadah, kamu harus tetap kerja. Kalau ini ya keluar dari sini. Pokoknya SPP-nya ini atas nama Wahyu ini dia terus ngancam saya. Ya saya tahu saya butuh itu kerjaan, cuman jangan ngancam saya karena dia jabatan dia di atas saya kayak gitu. Ngancamnya gimana? Dia bilang mau lanjut apa mau selesai. Apalagi yang bisa disampaikan selain tidak boleh melakukan ibadah di hari Minggu, harus tetap kerja. Mungkin yang lain, saksi yang lain ada apa namanya? Ada. Nanti dulu abisin dulu, ini masih banyak. Apa lagi? Ya kita juga dulu JK Cempaka ya sebelum dipindah ke JK Bintara. Jadi JK Cempaka itu juga dulu pernah banyak mengalami kendala. Cuman pihak dari SPP-nya itu agak santai, slow respon terhadap. Pernah mau kebakar itu? Iya, itu
stabilizernya yang di belakang mesin tuh meledak, mati total. Jadi kita bisa dibilang di situ ya main api gitu loh, main api mulu karena ya memang keluar bercak api mulu di JK itu, di JK Cempaka. Cuman ya itu tadi satu SPP-nya tidak mau, bukan tidak mau ya, tapi slow respon terhadap yang begituan. Nah saya bilang ke dia, saya iniin kalau kita kenapa-napa kita berdua cewek. Nah kalau kita kenapa-napa gimana? Kita nggak ada BPJS. Terus yang bakal kehilangan juga orang tua kita, aku bilang kayak gitu. Nah dianya itu gimana ya responnya? Kayak cengar-cengir, ketawa-ketawa nggak jelas, kayak gitu responnya dia. Jadi itu meledak, kronologi gimana kok bisa meledak dikarenakan apa? Awalnya sih stabilizernya mati gitu aja. Nah kita nggak tahu itu tiba-tiba kipas mati semua, mesin nggak bisa jalan. Akhirnya juga memang di ruangan belakang itu kan ada kipas angin, colokannya itu kayak melepuh, jadi bau sangit lah, bisa dibilang begitu. Nah udah kayak gitu, ibu kontrakan kan sebelah toiletnya kita itu sebelah kontrakan. Nah ibu kontrakannya ngecek, nah wifi itu kan semua mati, jadi kita nggak ada data untuk sama sekali menghubungi SPP kita ini. Nah akhirnya kita minta tolong sama sama ibu kontrakan ini untuk menghubungi SPP. Nah SPP bilang dia di Cikarang. Cikarang masa 15 menit dari Cikarang ke Bekasi, kan nggak mungkin. Nah akhirnya udah begitu, ibunya bilang kamu kalau nggak ini, kamu saya lapori ke mitra. Nah mitranya itu atas nama Bu Tami. Jadi kita dua mitra. Sebelum kita ke Bintara, kita ini ke Cempaka dulu, namanya Ibu Tami. Nah di Bintara ini Bu Diana, kayak gitu. Terus katanya kan ada yang melihat bahwa katanya ada outlet yang ditutup, terus barangnya itu dipindahin ke outlet lain tuh gimana? Nah itu pembongkaran. Nah itu juga kita nggak tahu gimananya. Cuma saya dapat dari info dari ibu kontrakannya, bahwasanya juga mesinnya itu memang dipindahin ke JK outlet mana gitu. Tapi dibilang mereka ke mitra kita itu dipindahin ke gudang. Ternyata disampaikan sama kita cek langsung kok ke Bekasi mana gitu. Kita cek, kita lihat di situ kondisi mesinnya bahwasanya memang di outlet. Dan saya bukan mau menghakimi SPP, cuman uang kas lacinya kita itu kan ada 1 juta lebih. Nah dikatakan sih disetor. Tapi saya nggak tahu disetorinya kemana. Ke JK apa ke mereka sendiri kayak gitu. Omset per harinya berapa sih, per bulan berapa sih di outlet yang kamu kerja? Kalau di Cempaka kita ada sekitaran 6 apa 7 juta per bulan. Per bulan, per harinya? Kita nggak dihitung per hari, dihitung per bulan. Kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Dona, saya dari CK Bintara. Awalnya belum digaji juga, saya nggak tahu kenapa. Soalnya juga nggak jelas juga kan di grup, cuma menuntut hak aja susah banget gitu. Jawaban mereka pada Jawaban mereka sih nggak ada, cuma janji, edaran aja terus. Terus bawahan bilang, iya nanti gaji akan turun. Saya cuman nuntut hak aja susah gitu. akan turunnya kapan? Turunnya juga nggak jelas. Saya juga udah bilang bawahan saya tuh udah nggak ada bapak lagi. Kok tega gitu? Menurut mereka sih mungkin gajinya kecil 1,5, tapi kan buat kita berharga gitu. Saya udah gak ada bapak lagi. Mereka tega kayak gitu. Berapa lama kamu kerja di sana sih? Saya 8 bulan, mau jalan 9 bulan, bulan Maret. Awal GO juga begitu. Sedih juga ngeliat mitra dibilangnya ada dari SPP dibilangnya bagi hasil, padahal enggak. Dari awal SPP juga udah curiga nih orang. Kalau setiap beli apa-apa tuh kayak beda gitu kalau di online sama mereka beli gitu. Kayak misalkan beli bahan-bahan deterjen gitu kan, biasanya kan emang katanya mereka menyetok, padahal enggak. SPP sendiri yang beli. Kita cek tuh di Shopee, biasanya kan deterjen harganya berapa, di SPP aja beda harganya. Mereka tuh matok harga, apalagi kalau ongkir gitu. Dari Gitu maksudnya. gak dicatat, jadi kayak iya dilebihkan gitu. Kayak deterjen sekian, mereka melebihkan segini, terus ongkir juga melebihkan segini gitu.
Setahu kamu itu alatnya terbeli atau sewa atau gimana? Yang Mesin cucinya. kalau mesin cuci kata mereka sih baru, padahal kalau baru kan nggak mungkin cepet ada yang rusak gitu. Cepat rusak pada saat Ad- kamu kerja. pada saat awal GO sih enggak, cuman untuk berapa minggu itu udah rusak, tiba-tiba dia tuh nggak jalan. Kalau baru kan pasti sebelum 2 minggu pasti masih bagus kan, ini udah rusak gitu. Dan itu mereka tuh SPP itu responnya benar-benar nggak ada ininya. Kayak bener kata teman saya, kayak ada korslet listrik aja tuh kayak gitu, mereka kayak cuek gitu. Padahal kan di sini kita cewek sama cewek gitu, nggak ada laki-laki. Kayak anggapnya tuh sepele gitu. Ya itulah namanya si Wahyu. Kayak sepelin aja gitu. Upaya mungkin yang sudah dilakukan untuk menuntut hak kemarin apa aja? Kalau upaya menuntut hak sih kita ya di grup juga mereka nggak ada tanggapan, ngomongnya ya tunggu aja, dia ntar diusahain, kata mereka sih mereka masih menyanggupkan untuk menggaji kami semua, tapi sampai saat ini nggak ada. Kalau gajian itu bisa tanggal berapa sih? Mereka bilang sih gajian itu tanggal 5, padahal mah tanggal 6 itu gajian pun subuh-subuh baru ditransfer. Mereka selalu bilangnya pakai PRBC, padahal mah enggak. Sejak bulan apa belum gajiannya? Bulan November dan Desember. Berarti Januari udah nggak kerja statusnya? Kalau saya statusnya di Juragan Kucuk memang sudah tidak bekerja, cuman Ada lagi yang disampaikan dari Dona? saya sih cuma minta untuk hak aja, mewakili teman-teman yang lain yang ngerantau juga, ya mungkin ibu-ibu yang janda atau apa di luar sana. Kalau mungkin staf mereka kan selalu merendahkan staf outlet yang selalu dibilangnya kayak gimana sebelah mata atau apa. Mungkin Juragan Kucek atau karyawannya atau manajernya menonton ya, hati kalian kemana sih? Emang kalian gak punya anak atau gimana gitu? Ngeliat kami kayak begini, coba kalau dibalikan kalian kayak gini gimana? Yang selalu dibilang harus usahain omsetnya sekian-sekian, tapi kalian mana ada? Kalau nggak karena kita, kalian emang bisa beli yang apa-apa yang lain kayak gitu? Kan nggak bisa. Cuma nuntut hak kita doang 1,5 aja susah banget sih. Kalian bisa turun mobil, kita kepanasan di itu setrika listrik sama setrika itu uap. Ya kalian di AC duduk kayak gitu enak. Sepatunya cakep-cakep, lihat kita ke kantor aja udah kayak apaan tahu. Apalagi tuh Pak Fajar gak ada etikat baiknya atau gimana. Itu aja. Kan katanya ada pengacaranya, udah sempat berkomunikasi sama pengacaranya? Kalau untuk tuh juga nggak tahu Pak Julian. Katanya Bapak udah digaji 20%. Mau ketemu sama kita, ketemu aja sekalian di sini. Udah ada kok ini pendamping kita, Pak Budi. Datang ke sini Pak, jangan ngomong doang. Kita nggak butuh untuk ngomongin soal CK, nggak butuh. Kita semua sini butuhnya nuntut hak gaji. Begitu juga mitra, untuk hak yang dibalikan. Jangan cuma ngomong doang. Bapak enak digaji 20% lah, kita sama sekali nggak ada. Cuman janji doang. Itikat baiknya aja Pak. Percuma katanya ini lawyernya CK, tapi masih membela yang salah. Yang bela itu yang benar Pak, jangan yang salah dibela. Assalamualaikum, nama saya Nita. Saya dari JK Manunggal, Juragan Kucek dari Manunggal. Saya cuma mau minta tolong kepada PT Juragan Kucek buat membayar hak kami, gaji kami. Karena saya buat bayar anak saya sekolah. Kan udah 3 bulan kami belum digaji. Dan anak saya belum bayaran sekolah sampai sekarang belum dirapot anak saya. Terus dan saya juga ngontrak belum bayar kontrakan. Saya cuma minta tolong banget sama Juragan Kucek untuk membayar hak kami. Cuma itu aja. Kalian senang-senang kami belum dibayar hak kami. Udah, terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Fatima dari JK Taruna. Saya juga sama menuntut hak saya. Saya 2 bulan belum dibayar. Saya juga bingung gimana buat ke depannya.
Karena orang tua saya juga kerjanya cuma buruh yang menghasilkan dari makam, gali kuburan. Saya cuma minta hak saya, tolong digaji. Masa iya kalian enak-enak makan, tapi kalian gak mikirin kami yang gak makan. Kalian bisa enak makan banyak, kami kelaparan di sini. Saya minta tolong, gaji saya diturunin, tolong hak kami dikembalikan. Saya dari JK Taruna Jaya. Sama seperti yang lain ingin minta hak kami. Karena kami sudah 3 bulan tidak digaji. Cuman janjinya doang. Tanggal sekian. Tapi sampai sekarang belum ada pisan. Kami juga menuntut hak kami. Agar gaji kami diturunkan. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Jadi pada PT Juragan Kucek ini hanya sebagian para karyawan PT Juragan Kucek. Saya menunggu itikat baiknya PT Juragan Kucek untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada para karyawan PT Juragan Kucek, dan kami memohon kepada Bapak Dedi Mulyadi yang videonya digunakan sebagai AI untuk membantu dan menindaklanjuti orang-orang kecil ini yang sangat membutuhkan gaji tersebut untuk biaya hidup, untuk biaya makan sehari-hari, supaya bisa bertahan hidup dan kelangsungan hidupnya. Dan para pekerja ini sudah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Kalau tidak ada itikat baik, kami akan melanjutkan dalam proses hukum. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.